Halo, Assalamualaikum. Saya Denti dari kelas Peran Internasional Tiongkok siang NIM 2018-22122. Kali ini saya sudah bersama dua audiens, yaitu Gita dan Sondang. Hai dokter. Hai. Mereka adalah teman rumah saya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 topik. Nah, itu yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan One China Policy? Nah, yang kedua itu gimana sih sistem hierarki Partai Komunis Cina dan peranannya itu gimana? Dan yang ketiga itu bagaimana pemerintah Tiongkok dalam menangani kasus COVID-19 dan best practice apa yang dapat negara kita pelajari. Nah, yang masuk ke pembahasan pertama, apa sih yang dimaksud dengan One China Policy? One China Policy itu adalah kebijakan diplomatik Amerika ketika mereka hanya menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Yang kebijakan itu bermula dari kebijakan itu bermula dari tahun 1979 yang saat itu Presiden Amerika Jimmy Carter itu memutus hubungan dengan Taiwan sebelum membawa kedutaan besar Amerika di Beijing. Nah, terus Poin diplomatik Washington ini bahwa tuh Republik Rakyat Tiongkok itu adalah satu-satunya pemerintahan Tiongkok. Terus dengan kata lain tuh Amerika ini mengakhiri dan memiliki ikatan formal dengan para pejabat di Beijing daripada di Taiwan. Terus selama 40 tahun tindakan diplomasi penyeimbangan yang baik ini telah berlangsung stabil. Tapi pada tanggal 2 Desember 2016 itu mengancam akan mengubah segalanya ketika Presiden Donald Trump itu terpilih. Terus Presiden Taiwan pada saat itu Tsai Ing-wen. One China Policy itu dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara China nasional. Nah, nasionalis ini yang kalah mundur ke Taiwan. Terus sementara komunis mulai memerintah daratan. Keduanya diklaim mewakili seluruh China. Terus Washington ini secara resmi mendukung republik. Terus mengakui pejabat di Taiwan sebagai Cina pemerintahan yang benar. Tapi tahun 1972 itu tuh semua itu berubah pada yang pemerintahannya itu presidennya Richard Nixon menjadi presiden Amerika yang pertama mengunjungi Tiongkok. Nah, kunjungannya itu mengakhiri 25 tahun permusuhan dan juga membawa kesempatan perdagangan yang menguntungkan. Terus itu juga melanjutkan pendahulunya yang signifikan dalam Perang Dingin. Itu membantu menempatkan komunis di Cina dengan ramah dan dengan demikian lebih menekankan komunis di Uni Soviet. Tapi untuk mengamankan hubungan diplomatik itu, si Beijing bersikeras bahwa Washington harus melanggar pejabat hubungan dengan Taiwan. Yang ketiga itu bagaimana sih saya ingin menjelaskan bagaimana pemerintah Tiongkok dalam menangani kasus COVID-19 dan best practice apa yang dapat negara kita pelajari. Nah, yang masuk ke pembahasan pertama, apa sih yang dimaksud dengan One China Policy? Kebijakan diplomatik Amerika ketika mereka hanya menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Yang kebijakan itu bermula dari kebijakan itu bermula dari tahun 1979 yang saat itu Presiden Amerika Jimmy Carter itu memutus hubungan dengan Taiwan sebelum membawa kedutaan besar Amerika di Beijing. Nah, terus kan analisis One China Policy itu telah menjalin fondasi hubungan Amerika dengan Tiongkok, mengingat Beijing selalu menganggap Taiwan itu adalah bagian dari wilayahnya. Nah, terus Tiongkok juga menegaskan bahwa prinsip satu Tiongkok itu merupakan dasar bagi hubungan Tiongkok-Amerika yang tidak dapat dinegosiasikan lagi. Nah, terus Amerika itu wajib menjaga hubungan baik dengan Tiongkok maupun dengan Taiwan untuk tetap menghormati tatanan yang ada di Asia Pasifik. Masuki pemerintahannya sebagai Presiden Amerika, si Donald Trump itu beranggapan bahwa One China Policy itu dapat dimanfaatkan sebagai alat negosiasi dalam hal-hal lain seperti perdagangan. Nah, terus namun pastinya si idenya Donald Trump ini menuai kecaman dan sulit direalisasikan. Nah, dapat dikhawatirkan bahwa tuh akan muncul ancaman keamanan apabila Donald Trump ini mengingkari One China Policy. Nah, terus tuh jika kebijakan tersebut dihapuskan, bukan tidak mungkin itu tuh Tiongkok itu mengambil sejumlah tindakan yang bersifat balas dendam. Nah, jadi One China Policy itu adalah kebijakan diplomatik Amerika yang ketika mereka hanya menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, itu teman-teman udah tahu kan tentang apa itu yang dimaksud dengan One China Policy. Nah,
Terus kita lanjut ya, yang pembahasan yang kedua itu tentang gimana sih sistem hierarki Partai Komunis Cina dan apa peranannya. Nah, terus di dalam sistem hierarki Partai Komunis Cina itu ada yang paling bawah itu namanya partai. Terus di atasnya partai itu ada kongres partai. Nah, setelah itu ada komite pusat, lalu ada politbiro, terus di atasnya lagi ada komite politbiro. Dan yang paling tertinggi itu adalah sekretaris jenderal. Nah, partai itu merupakan alat dominasi di China. Nah, terus partai itu yang memegang peranan tinggi di negara Cina ini. Terus dia itu adalah Partai Komunis Cina. Terus partai yang mempunyai posisi tertinggi sebagai otoritas politik dan kekuasaan di China. Terus diwujudkan melalui kontrol dari seluruh aparatur negara. Terus dan dari proses legislatif. Partai Komunis Cina ini telah memerintah negara Cina sejak 1949. Terus tak mentoleransi oposisi, ada perbedaan pendapat. Nah, Partai Komunis Cina ini merupakan sumber segala kekuasaan dan memiliki hak eksklusif. Nah, terus dia tuh untuk melegitimasi dan mengontrol semua organisasi politik. Terus setelah partai itu di atasnya itu ada kongres partai. Nah, yang fungsi utamanya itu adalah memilih komite sentral sekitar 200 anggota penuh dan 150 anggota alternatif. Yang meskipun pada kenyataannya itu hampir semua orang di itu di anggota orang-orang di ini tuh disetujui. Terus kongres partai tidak hanya memilih personal partai puncak, tapi juga menetapkan prioritas kebijakan untuk 5 tahun. Terus sesi kongres partai selama seminggu. Para delegasi mengevaluasi kerja pihak selama 5 tahun terakhir. Nah, terus tuh dia tuh menilai partai saat ini statusnya gimana dan menetapkan pedoman untuk prioritas 5 tahun yang akan mendatang. Nah, terus konstitusi partai memberikan kekuasaan tertinggi kepada komite pusat, yaitu untuk menentukan penyelesaian masalah dan membuat kebijakan ketika partai tidak sedang dalam keadaan bersidang. Selain itu, komite pusat ini juga selama 5 tahun terakhir. Nah, terus tuh dia tuh menilai partai saat ini statusnya gimana dan menetapkan pedoman untuk prioritas 5 tahun yang akan mendatang. Nah, terus konstitusi partai memberikan kekuasaan tertinggi kepada komite pusat, yaitu untuk menentukan penyelesaian masalah dan membuat kebijakan ketika partai tidak sedang dalam keadaan bersidang. Selain itu, komite pusat ini juga bertugas merestui dan mensahkan setiap program kebijakan atau perubahan yang terjadi di tingkat pusat, termasuk semua rencana pemerintahan. Dan tugas utama komite sentral ini adalah untuk memilih politbiro. Nah, terus komite pusat ini saat ini terdiri dari 376 anggota. Ya, meskipun jumlah ini tuh tidak tetap. Lalu anggota ini dipilih oleh Kongres Partai Nasional dan dari kumpulan lebih dari 2.000 delegasi di Kongres Partai dan mengadakan pertemuan 1 kali per tahun di sesi pleno selama Partai Komunis China itu mengumumkan perubahan kebijakan. Singkatnya, komite pusat itu memilih anggota politbiro. Politbiro bertugas memilih semua pucuk-pucuk pimpinan yang akan duduk di setiap organisasi politik dari pusat hingga daerah, termasuk kantor-kantor partai, pemerintah, militer, sekolah-sekolah, perusahaan, RT, RW, dan lain-lain. Politbiro saat ini terdiri dari 25 anggota, meskipun jumlah ini tidak diperbaiki. Secara resmi, Politbiro ini diakui sebagai kepala pengambilan keputusan politik di China, dan anggota dipilih oleh komite pusat. Nah, setelah Politbiro, ada komite Politbiro yang saat ini terdiri dari 7 anggota. Meskipun jumlah ini tidak tetap, anggota memegang jabatan senior di badan kepemimpinan teratas lainnya, dan anggota dipilih oleh komite pusat. Pengambilan keputusan utama partai adalah komite Politbiro. Politbiro dan komite Politbiro pada hakikatnya memiliki kekuasaan tidak terbatas atas kebijakan umum yang secara langsung dapat mempengaruhi organ-organ partai. Nah, setelah komite Politbiro,
adalah ada Sekretaris Jenderal yang memimpin Partai Komunis Tiongkok dan merupakan pejabat tertinggi di dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Sekretaris Jenderal merupakan anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Sekretaris Sentral Partai Komunis Tiongkok. Dan jabatan ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di Tiongkok. Nah, itu adalah struktur negara dan partai di China dengan nilai-nilai komunismenya yang sudah saya jelaskan tadi dari bawah sampai atas, yang dimana segala peraturan atau kebijakan dari pemerintah harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat China. Nah, pembahasan yang ketiga itu adalah bagaimana sih cara pemerintah Tiongkok menangani kasus COVID-19 dan best practice apa sih yang dapat negara kita pelajari. Pada tanggal 17 Maret 2020, ada 2 kota di Cina yang dinilai sigap menghadapi isu pandemi. Itu ada kota Zhejiang dan kota Hangzhou. Nah, ini ada 5 kebijakan pemerintah provinsi setempat yang bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia selama wabah virus corona. Pemerintah yang pertama itu adalah kecepatan dan akurasi. Hanya butuh waktu seminggu bagi Cina untuk mengidentifikasikan virus corona yang tergolong baru. Terus hasil yang mereka dapatkan ini segera dilaporkan ke WHO. Sebagai perbandingan, butuh waktu berbulan-bulan untuk mengidentifikasikan SARS pada tahun 2003. Terus juga bahkan diperlukan beberapa tahun itu untuk mengidentifikasikan HIV pada tahun 1980-an. Nah, proses identifikasi COVID-19 ini langsung cepat ditanggapi oleh ilmuwan. Dia langsung membuat berbagai penjuru dunia langsung dapat bekerja untuk mengembangkan alat uji, treatment, terus juga hingga vaksin yang dapat digunakan di kemudian hari. Nah, terus salah satu hal yang patut banget dicontoh ini itu adalah dalam penanganan epidemiknya. Ini tuh dia metode deteksi yang spesifik, terpercaya, akurat, juga dan cepat. Nah, saat ini virus corona mewabah pertama kali dan menjangkit di Wuhan. Terus alat uji yang tersedia masihlah tidak memadai pas waktu itu, ya kan. Saat Administrasi Nasional Produk Medis Cina itu kemudian mengambil langkah cepat untuk meningkatkan kinerja dalam skala cukup mulai tersedia 2 minggu setelahnya itu. Nah, terus kebijakan kedua itu adalah keputusan tepat di waktu yang tepat. Nah, langkah yang diambil pemerintah Cina dan pakar kesehatan telah terbukti efektif untuk menekankan persebaran COVID-19. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah Hangzhou. Yang pertama itu mulai dari menyediakan informasi dan arahan yang jelas tentang cakupan wilayah yang mengalami lockdown. Nah, yang kedua itu ada mengawasi implementasi kebijakan hingga ke tingkat individu, apartemen, perumahan, komunitas, organisasi, terus fasilitas publik, terus juga dan kota. Nah, yang ketiga ini ada memastikan kebutuhan pokok dan pangan tetap tersedia melalui kebijakan pemerintah yang terorganisir dan juga terkontrol. Nah, yang keempat itu menciptakan fasilitas kesehatan untuk memonitor, mengisolasi, terus juga dan merawat pasien yang terjangkit virus corona ini. Nah, terus tuh yang kelima itu membuat sistem tracking untuk menangani laporan yang bekerja 24 jam selama seminggu. Terus itu yang keenam ini itu menciptakan fasilitas kesehatan untuk memonitor, mengisolasi, terus juga dan merawat pasien yang terjangkit virus corona ini. Nah, terus tuh yang kelima itu membuat sistem tracking untuk menangani laporan yang bekerja 24 jam selama seminggu. Terus itu yang keenam ini itu menciptakan pusat pelaporan dan channel komunikasi supaya masyarakat itu tetap mendapatkan informasi terkait dengan situasi yang terkini. Nah, selanjutnya kebijakan selanjutnya dalam pemerintah Tiongkok ini yang ketiga adalah penggunaan big data dan teknologi. Hangzhou menjadi kota pertama yang menggunakan big data untuk menangani persebaran corona. Mereka menamai sistem ini itu dengan satu peta, satu QR code, dan satu indeks. Setiap orang itu harus memonitor dan mencatat temperaturnya. Terus itu pembaruan berkala dilakukan setiap hari untuk meninjau status kesehatan secara individu. Nah, terus yang kedua itu ada database kesehatan dikelola dan diawasi oleh Hangzhou Center for Disease Control and Prevention.
atau pencegahan dan pengendalian penyakit Hangzhou. Nah, terus yang ketiga itu QR code itu digunakan oleh semua orang. Kebijakan yang kelima itu keterbukaan informasi. Nah, pemerintah Cina itu bersikap transparan dalam menyediakan akses informasi bagi publik luas. Nah, terus tuh di Hangzhou itu media-media besar dia memberikan informasi terkait COVID-19. Terus dia juga mulai dari angka pasien yang terjangkit, terus hasil dari perawatan medianya, terus juga mencari rencana kebijakan yang akan diterapkan, terus hingga prosedur dan imbauan untuk diikuti. Nah, terus juga selain itu ada di Universitas Zhejiang juga ikut serta dalam penanganan pandemi ini. Terus juga mereka mengembangkan materi yang sudah dimengerti untuk murid dan publik luas tentang penyakit COVID-19 ini. Terus lengkap dengan cara pencegahannya. Terus pihak universitas ini juga aktif menyuarakan isu ini di televisi dan koran. Sekarang saatnya kita sesi tanya jawab. Yeay! Nah, yang bertanya, apa itu? Jadi, bagaimana cara mengatasi ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan, dan tolong jelaskan, karena saya nggak ngerti. Oke. Nah, sebenarnya tuh cara mengatasi ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan ini tuh sangat bergantung pada kebijakan yang diambil para pemimpin mereka. Sebenarnya tuh udah dibilang kata damai ini masih sulit banget dicapai karena tuh si Tiongkok ini masih ingin berambisi untuk memasukkan Taiwan ke dalam teritorialnya gitu. Ya. Terus ketegangannya kenapa? Ketegangannya dari mana? Nah, ketegangan itu yang tadi yang si Tiongkok ini tuh masih pengen banget gitu loh si Taiwan masuk ke dalam teritorial itu. Nah, makanya jadi masih sulit banget gitu loh, masih dibilang untuk caranya itu masih sulit banget karena si Tiongkok tuh masih berambisi untuk ya si Taiwan lo harus masuk ke teritorialnya si Tiongkok gitu. Yang mau bertanya lagi, Kak, aku mau nanya lagi dong. Bisa nggak sih Partai Komunis Cina itu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Nah, sebenarnya tuh Partai Komunis Cina itu mengawasi dan mempengaruhi banyak aspek di kehidupan masyarakat ini. Dari dia tuh mempelajari di sekolah, terus juga dari tontonan di TV, terus juga pekerjaan dan perumahan. Bahkan tuh hingga jumlah yang diizinkan dari kelompok diizinkan sekolah ini dia tahu gitu loh. Terus kelompok elit ini terus juga ada kelompok elit yang sebagian besar ini terdiri dari pejabat pemerintah, terus perwira militer, terus juga dan public figure. Terus bahkan juga pebisnis juga kadang tuh diundang untuk bergabung di jajaran petinggi partai ini. Terus juga bergabung dengan partai ini tuh membawa hak istimewa gitu yang signifikan. Terus kayak dia tuh mengapa keanggotaan terus meningkat, terus dia juga anggota mendapatkan akses informasi yang lebih baik. Terus juga anak-anak mereka tuh juga bersekolah tuh lebih baik gitu. Terus juga dan banyak pekerjaan yang terbuka untuk anggota ini. Terus juga di mana hubungan pribadi lebih penting daripada kemampuan anggota mendapatkan dan juga keterbukaan informasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga kepada audiens saya, Ita dan Sondang dan Pak Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.